ini hampir 90% ya para penambang gratis seperti ini berpikir bagaimana caranya hasil tambang mereka itu segera mereka jual. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi rekan-rekan semuanya. Mudah-mudahan hari ini rekan-rekan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, jangan lupa agar hari-hari kita selalu fresh, selalu bahagia, kita minum kopi pagi dulu. Ya. Oke, pagi ini saya Kang Rizky kita ulas kembali informasi dari P-Network ya, dari core team P-Network tentang preparation mainnet atau mainnet preparation, jadi persiapan untuk mainnet ya. Rekan-rekan bisa cek di aplikasi P-Network yang rekan-rekan miliki sekarang ya. Di daftar menu, nah di situ muncul namanya mainnet yang gambar Apollo ya. Itu menu nomor 1 2 3 4 5 6 7, menu nomor 7 ya yang gambar Apollo ini ya. Nah, kita klik aja di situ. Apollo. Ini adalah informasi dari core team terbaru ya, informasi tentang mainnet ya. Seiring dengan progres mainnet, KYC massal tetap insya Allah akan dilakukan ya, karena jumlah pionir di seluruh dunia ini kurang lebih 29 juta lebih ya, sekitar 30 jutaan lebih mungkin ya, baik itu yang aktif ataupun tidak ya. Tapi angka yang sebesar ini begitu luar biasa ya. Ya mungkin belum ada sejarahnya sebuah cryptocurrency atau sebuah token airdrop yang downloadernya atau pioneernya atau ibaratnya penambangnya itu ada 30 juta lebih orang ya. Tapi ini pemecah rekor ya. Oke, di layar sudah ada tampilan tentang preparation mainnet yang nanti kedepannya tampilan ini pun akan dipermanenkan mungkin ya. Bisa jadi dipermanenkan seperti ini. Ini adalah tampilan dari mainnet. Nah, ada beberapa warna di hadapan layar Anda ini yang memberikan informasi yang beda-beda ya. Ada warna orange, kemudian ada purple, hitam, dan semi purple kalau saya bilang, semi purple. Oke. Kita ulas pelan-pelan aja, kita ulas santai sambil ngopi ya. Kita ulas santai. Yang warna orange itu adalah unverified balance ya. Unverified balance itu apa? Kita bisa klik ya, unverified balance ya. Di sini Anda bisa baca, ini bahasa Inggris ya. Intinya balance yang Anda dapatkan dari program referral ya. Program referral itu bisa dari misalkan ya, kita back aja ya dari orang-orang yang Anda referalkan di sini misalkan. Nah, di sini ya, ini orang-orang yang Anda referalkan di sini ya. Ini memberikan kontribusi aktif buat Anda di sini ya. Memberikan kontribusi aktif buat Anda sehingga speed mining rate Anda ya, atau kecepatan penambangan Anda itu sekian pi per jam ya, macam-macam ya. Ini tergantung dari banyaknya referral yang kita jalankan dan banyaknya mereka yang aktif ya. 53/144 artinya dari 144 penambang atau pioneer tuh 53 yang aktif sampai hari ini ya. Angka ini akan terus berkurang dan bertambah tergantung dari mereka nambang atau enggak. Ini contohnya yang hijau-hijau ini nambang ya, nambang. Yang nggak ada hijaunya berarti mereka lagi sibuk atau lagi nggak nambang, gitu. Sehingga pengaruhnya ke rate seperti ini. Oke, nah yang disebut dengan unverified balance atau saldo yang tidak terverifikasi adalah saldo yang berasal dari kontributor Anda dan ambasador Anda ya. Kontributor ini ya, kontributor ini dan ambasador ini itu adalah hasil dari non menambang Anda pribadi. Jadi dari pengembangan bisnis Anda. Itu yang disebut dengan unverified balance ya. Kita kembali sini ya. Jadi kalau misalkan balance Anda katakanlah ada 1000 ya.
di mana Anda mereferralkan misalkan 5 orang, maka unverified balance Anda mungkin bukan 1000, ya kan, mungkin bisa jadi 250 atau mungkin berapa gitu ya. Jadi artinya unverified balance ini adalah balance yang Anda dapatkan atau saldo atau jumlah koin Pi yang Anda dapatkan yang bukan berasal dari hasil mining Anda pribadi, tapi dari Anda mereferralkan atau dari sponsor Anda yang aktif menambang, itu kan berkontribusi juga buat Anda. Oke, ya. Ini kita klik preview ya. Di sini ada sebuah informasi bahwa unverified balance itu akan masuk ke balance utama Anda ketika orang-orang yang Anda sponsori atau yang Anda referralkan, ya, itu mereka sudah KYC, ya. Ketika mereka KYC, otomatis mereka tuh aktif, maka balance hasil nambang, ya, dari program referral itu diberikan kepada Anda. Oke, ini ya. Tapi kalau mereka nggak KYC, nggak lolos KYC atau nggak ingin KYC, otomatis ya balance yang harusnya masuk ke Anda sebagai seorang kontributor atau sebagai seorang sponsor, ya, itu tidak masuk karena dia atau member Anda itu belum KYC. Ya, misalkan Anda mensponsori 10, ternyata hanya 5 yang KYC, berarti hasil nambang dari 5 orang itulah yang masuk ke balance utama Anda nanti, ya. Sekarang disebut dengan unverified balance, ya. Nanti akan menjadi verified balance ketika mereka KYC. Oke. Ya. Paham ya, dari unverified balance artinya saldo atau koin yang Anda dapatkan dari orang-orang yang Anda sponsori atau sponsor Anda yang aktif, ya, atau referral Anda, ya. Oke. Kemudian ada transferable balance to mainnet. Nah, di sini Anda bisa baca ada bahasa Inggris, ya, yang intinya transferable balance itu adalah hasil menambang Anda pribadi. Ya, tidak ada ibaratnya balance tambahan dari Anda mereferralkan, itu tidak. Jadi yang Anda mereferralkan si A, si B, si C itu masuknya nanti ke unverified yang warna orange. Nah, yang warna purple ini itu adalah hasil mining Anda pribadi. Nah, kalau Anda klik di sini, ya, mining pribadi yang ini. Ya, yang hasilkan Pi. Nah, yang ini, ya, 0,1 inilah, ya, 0,1 Pi per jam inilah, ya, yang paling atas inilah yang Anda dapatkan dari transferable balance mainnet yang warna purple, ya, ini, ya, mainnet. Sorry, ke sini, ya, ke klik ini, ya, yang ini, ya, 0,1 Pi per jam ini penghasilan Anda, ya. Jadi hasil nambang Anda murni, ya, ini mainnet, ya. Jumlahnya berapa tergantung Anda menambang murni. Kalau misalnya Anda tidak mensponsori seseorang pun, tapi kan Anda dapat kontribusi dari upline Anda atau orang yang mengajak Anda ini kan memberikan kontribusi buat Anda, ya, gitu. Jadi ini adalah hasil nambang pribadi Anda, ya. Excluding bonus, ya, di luar bonus, ya, ini di luar bonus, ya. Bonus unverified balance akan diberikan kepada Anda saat tim Anda KYC, dan Anda pun harus KYC, ya. Baik Anda mendapatkan balance transferable balance yang warna purple ini itu saat Anda KYC, ya. Kalau Anda tidak KYC, ya, Anda nggak dapat apa-apa, kosong. Oke, ya. Nah, itu bedanya antara unverified balance dan transferable balance. Oke, saya ulangi, unverified balance itu dari Anda mereferralkan ke orang lain sehingga Anda mendapatkan koin juga dari Anda bekerja keras untuk memperkenalkan Pi Network ini pada orang lain. Nah, yang warna purple, transferable balance, itu adalah hasil nambang pribadi Anda tanpa mereferralkan, tanpa apapun. Jadi ada dua, ya. Makanya di sini orange-nya lebih banyak karena saya mereferralkan lebih banyak. Sedangkan purple-nya sedikit, itu hasil nambang saya pribadi tanpa mereferral. Itu perbedaannya, ya. Kemudian wallet balance, ya, ini akan dilaunchingkan segera, ya. Saat ini core team beserta dengan krunya, beserta dengan timnya
sedang mengerjakan mainnet ini semaksimal mungkin ya. Mereka sudah mengeluarkan banyak hal untuk kita. Ya, kita cukup mengapresiasi mereka dengan cara menunggu dengan sabar ya. Oke, nah lookup balance ya. Oke, lookup balance. Coba kita klik konfigurasi dulu. Nah, oke. Perhatikan ini, lookup balance ya. Lookup balance itu apa? Ada dua di sini ya, nomor 1 dan nomor 2 ya. Jadi begini rekan-rekan ya. Kita membahas sedikit masalah cryptocurrency yang gratis ya, yang kita tambang lewat HP ini secara gratis. Nah, tentunya kita dapat kemudahan menambang P-Network ini secara gratis di HP kita ya. Tidak seperti kita menambang Bitcoin yang harus menggunakan spesifikasi PC ya, atau hardware atau software dengan spesifikasi tinggi sehingga menyedot listrik yang begitu besar, kemudian harus banyak sekali ya perangkat-perangkat yang kita siapkan untuk menambangnya. Jadi energinya terlalu besar dan banyak budget yang kita keluarkan untuk menambang Bitcoin ya. Nah, di sini P-Network ini adalah tata cara menambang yang ekonomis dan dia sangat ramah lingkungan ya. Artinya tidak membutuhkan software yang terlalu berat dan tidak membutuhkan energi yang terlalu berat ya. Contohnya Anda saat ini mendownload P-Network, kemudian Anda menjalankan miningnya ya dengan cara klik tanda petir. Nah, di situ ya cara nambang Anda begitu mudahnya ya, seperti itu, beda dengan Anda menambang Bitcoin. Oke, nah saking mudahnya Anda menambang, maka diikuti oleh banyak orang di dunia ini sehingga tercipta sebuah komunitas P-Network itu sejumlah 30 juta lebih. Ya, kalau mereka menyampaikan 29 juta orang yang tertarik atau terikat dengan bisnis P-Network ini. Komunitas ini. Pada faktanya angkanya di atas 30 juta untuk saat ini ya. Nah, sehingga pihak core team itu berpikir, tentu saja karena mudahnya orang untuk menambang ya, berarti mudah juga orang untuk berharap ya. Berharap apa? Berharap segera listing di bursa, kemudian mereka menjual secara besar-besaran. Nah, ini hampir 90% ya para penambang gratis seperti ini berpikir bagaimana caranya hasil tambang mereka itu segera mereka jual. Baik itu mereka jual untuk membeli barang-barang yang ada di marketplace besutan dari core team beserta orang-orang yang kemarin sudah dapat reward karena membantu core team untuk membuat marketplace. Ya, ada banyak yang marketplace yang sudah disiapkan oleh core team ya. Nah, sehingga mindset orang-orang ini akan menjual koin itu lebih besar lagi ke market, kemudian ke bursa, kemudian ke marketplace dan sebagainya. Nah, sesuatu yang dijual dengan besar-besaran itu akan mengakibatkan nilai dari sesuatu itu akan turun. Contoh sederhananya begini ya. Tiba-tiba dalam suatu desa ini panen cabai. Diikuti oleh desa-desa yang lain. Jadi petani-petani cabai ini panennya melimpah. Nah, sedangkan orang yang butuh cabai itu biasa saja jumlahnya. Tidak terlalu ngebet cabai dan biasa saja. Sehingga apa? Sehingga supply-nya itu ketersediaannya itu banyak. Cabainya itu. Maka mereka ingin uang cash sehingga mereka jual ke para tengkulak ya, para pembeli itu dengan harga ya seadanya. Karena mereka pengen uang cash. Nah, inilah yang terjadi nanti ketika misalkan tidak ada pembatasan atau tidak ada regulasi bagaimana caranya untuk menstabilkan sebuah harga koin P-Network ini ya. Dengan cara apa? Dengan cara lookup atau terkunci ya. Maksudnya terkunci bagaimana? Oke ya. Ketika ada aksi besar-besaran untuk sell, untuk menjual sebuah mata uang itu besar-besaran, maka secara otomatis dan pasti terjadi, itu harga mata uang tersebut akan anjlok. Contoh misalkan hari ini terjadi penjualan emas besar-besaran. Orang yang memiliki emas semuanya dilempar ke pasar ya. Maka otomatis hari ini ya
itu harga emas akan anjlok. Nah, sama dengan koin. Ketika terjadi aksi sell besar-besaran, maka yang terjadi adalah koin yang harusnya bernilai stabil dan bernilai tinggi tiba-tiba anjlok. Apalagi masuk bursa, ke Binance, ya, ke Huobi, ya, ke Indodax dan lain sebagainya, itu akan turun. Kenapa? Karena terjadi aksi jual besar-besaran, sedangkan peminatnya kurang. Nah, sebaliknya ketika ada aksi pembelian besar-besaran kemarin seperti yang dilakukan oleh pemilik Tesla, ya, SpaceX, seorang Elon Musk, dia memberikan statement bahwa dia memiliki koin Bitcoin, ya, Doge dan lain sebagainya dalam jumlah besar dan dia akan membelinya lagi. Nah, pernyataan seorang Elon Musk seperti ini karena beliau adalah orang terkenal dan sekaligus ekonom atau orang terkaya di dunia, ya, ini akan mendorong statement masyarakat untuk melakukan aksi yang sama, ya, yaitu membeli. Sehingga apa? Sehingga seperti yang saya ceritakan tadi, cabai itu jumlahnya ada 100, pembelinya ada 100 ribu, bayangkan. Maka satu cabai itu bisa dihargai dengan harga tinggi. Dan sebaliknya ketika cabai itu jumlahnya 1000, ternyata pembelinya cuma 10, maka orang berjubel-jubel untuk menawarkan cabai dengan harga lebih rendah. Nah, perbedaan buy dan sell inilah yang akan membedakan nilai sebuah mata uang atau nilai sebuah koin. Maka dari itu, look up presentasi dan look up durasi diperlukan untuk mencegah hal-hal seperti ini. Nah, ini arti cerdas banget ya. Core team, ya, Stanford dibesutan oleh Dr. Nicholas Kokalis ini sangat cerdas sekali. Kenapa? Walaupun ini nambangnya gratis, toh pada ujungnya kami ingin menciptakan sebuah ekosistem stabil di mana terjadi transaksi di marketplace, transaksi jual beli, kemudian masuk bursa ini nilainya tidak terlalu anjlok. Sehingga apa? Sehingga seperti bank, ya. Satu seperti bank dengan program investasinya. Contohnya misalnya begini. Look up presentasi, misalkan saya dapat 1000 koin Pi, ya. Teman saya dapat 2000, teman saya dapat 10.000 dan sebagainya. Nah, kita pengen sell besar-besaran nggak bisa. Anda harus mengikuti regulasi kami. Caranya gimana? Kami menciptakan sistem yang disebut dengan lock up atau dikunci. Lock up, ya. Artinya ada sebagian dana kita yang kita kunci secara sukarela. Tujuannya bukan terus core team atau P-Network pusat itu ibaratnya ngambil hak Anda atau membatasi Anda. Tidak, sama sekali tidak. Itu penuh hak Anda. Koin-koin yang Anda hasilkan dari referral, koin-koin yang Anda hasilkan dari menambang sendiri dan lain sebagainya, Anda berposisi sebagai pioneer, kontributor dan sebagainya, itu ambasador dan sebagainya, itu hak Anda penuh dan core team tidak akan mengambil 1% pun dari hak yang sudah Anda jalankan untuk mengembangkan bisnis P-Network ini. Nah, cuman core team membuat ekosistem bagaimana supaya lancar, harga tidak terlalu jatuh, disebut dengan lookup tadi, ya. Jadi artinya kalau saya punya 1000, maka core team dalam hal ini sistem yang ada di P-Network menawarkan berapa persen koin yang akan kamu simpan dalam waktu tertentu yang tidak bisa kamu otak-atik sebelum masa tenggangnya itu berlalu, atau masa tenornya lah ibaratnya kalau kita kredit sebuah barang gitu, ya, atau elektronik, ya. Contoh saya punya 1000. Nah, di sini saya misalnya katakanlah saya milih 25%, ya, yang ini ya, 25% misalnya, contoh seperti itu. Saya milih 25%. Nah, ketika saya milih 25%, artinya dari 1000 itu 250 koin Pi saya itu saya simpan sebagai investasi. Dan sekaligus saya membantu ekosistem, membantu seluruh member P-Network ini untuk menciptakan iklim yang bagus. Artinya, kalau toh misalkan 25% ini saya simpan, artinya saya akan melakukan jual beli di marketplace, di bursa, itu hanya 75%. Apalagi kalau saya nyimpen 50%. Berarti saya hanya menjalankan bisnisnya dalam bentuk misalkan jual beli barang pakai koin Pi, kemudian saya membeli barang pakai koin Pi, kemudian saya masuk bursa, kemudian saya rupiahkan dan sebagainya. Nanti setelah mainnet dan setelah masuk bursa itu hanya 50% saja. 50% saya keep sampai harga itu naik. Makanya di situ ada namanya look up durasi, ya. Anda bisa cek, ya, look up durasi. Nah, look up durasi itu bisa 2 minggu, 6 minggu, 1 tahun, 3 tahun. Misalkan saya keep aja 1 tahun misalkan. Katakanlah hari ini adalah 2022 awal, Januari. Ya, tiba-tiba sudah mainnet dan sebagainya, saya udah bisa transaksi di marketplace dengan menggunakan Pi, koin Pi ini, ya. Oke, yang saya simpan katakanlah uang koin Pi dari 1000 koin itu 25%. Saya look up di 25% misalkan.
Nah, kemudian sisanya 75% saya lakukan transaksi. Ya, jual beli barang lewat marketplace P, kemudian di bursa dan lain sebagainya, misalkan sudah masuk listing, masuk bursa ya. Nah, tiba-tiba 1 tahun, karena saya lock up-nya 1 tahun, tiba-tiba misalkan hari ini misalkan harga satu koin P itu misalnya $100 per koin, misalnya $100 per koin ya. Saya transaksi itu 750 koin ya. Barang, beli mobil, misalkan beli parfum, terus kemudian beli motor, beli apa segala sesuatu sehingga itu habis. Ketika itu habis, apakah hasil nambang saya selesai? Tidak. Kalau saya menjalankan node yang ada di PC, mungkin nambang saya akan jalan. Tapi kalau saya hanya menggunakan HP, berarti saat mainnet tambang saya udah berhenti. Ya, saya menyisakan 25%, berarti saya menyisakan 250 koin P. Nah, tiba-tiba 1 tahun, karena saya lock up durasinya itu 1 tahun, tahun 2023 awal Januari ternyata 1 koin P-nya itu senilai $1.000. Jadi naik berapa kali lipat ya? Naik 10 kali lipat dari $100 per koin tahun 2022 awal, ternyata tahun 2023 awal 1 tahun kemudian itu jadi $1.000 per P atau per koin P. Atau bisa jadi 5.000 atau tergantung dari bagaimana market ini berjalan nanti. Berarti saya benar termasuk orang-orang yang diuntungkan sebenarnya dengan cara saya mengunci dana saya 25%. Apalagi saya mengunci dana sampai 50%. 50% saya belanjakan selama 1 tahun, nah 50% saya kunci ini. Sampai 1 tahun, 6 bulan, atau 2 minggu, bebas tergantung dari Anda mengklik lockup durasi seperti ini. Ya. Nah, seperti ini. Oke. Ini salah satu sebenarnya metode investasi yang sedikit dipaksakan oleh core team untuk mencegah terjadinya aksi sell besar-besaran sehingga nilai dari koin P ini anjlok. Ini salah satu strategi. Dan menurut saya ini strategi cerdas. Anda dipaksa loh. Artinya apa? Tidak akan murni 100% dana itu bisa Anda belanjakan di saat itu juga. Nah, karena apa? Ada sistem namanya lockup persentase. Nah, ini teman-teman ya yang harus kita pahami ya. Jadi core team ini benar-benar cerdas memikirkan bagaimana caranya mereka ini punya koin P, tapi mereka itu bisa investasi untuk diri mereka sendiri dengan cara mengunci supaya tidak diotak-otak oleh mereka sendiri. Tergantung mereka mengunci 2 minggu, ya 6 bulan, setahun atau 3 tahun. Sisanya bisa mereka belanjakan dalam bentuk sehari-hari atau mereka ikut beli mobil, beli segala sesuatu atau ikut ke bursa untuk trading dan lain sebagainya. Nah, inilah strategi-strategi yang saat ini sedang dirancang oleh core team. Dan kedepannya akan ada strategi-strategi untuk menjaga nilai itu tetap stabil. Jadi saya ucapkan ya buat teman-teman yang saat ini masih bersabar dari 1 tahun atau 2 tahun yang lalu masih bersabar untuk menunggu mainnet, saya ucapkan Anda selamat. Ya, karena insya Allah sebentar lagi ya kerja keras dari core team P-Network ini akan memberikan hasil yang maksimal buat kita. Kita doakan aja. Bagi teman-teman yang masih optimis, kita berdoa aja mudah-mudahan mainnet launching dan ada sebuah antusiasme masyarakat di luar masyarakat P-Network yang melihat peluang P-Network ini bagus. Ya, mudah-mudahan ekosistem yang diciptakan oleh core team ini membuat laju P-Network ini stabil, transaksinya stabil, nilainya stabil, tidak tergoncang oleh apapun, sehingga para pemborong-pemborong besar seperti Elon Musk dan kawan-kawan, ya orang-orang kaum globalis lah, orang-orang yang duitnya nggak ada serialnya itu bisa ikut memborong koin yang ada di P-Network ya, bisa ikut peran serta untuk membangun ekosistem yang ada di P-Network. Sama seperti ketika mereka membangun ekosistem cryptocurrency seperti Bitcoin dan Doge dan lain sebagainya. Ya, kita doakan mudah-mudahan kerja keras tim P-Network yang ada di Stanford University bisa menghasilkan sesuatu yang maksimal ya. Mungkin itu ulasan yang bisa saya sampaikan ke rekan-rekan semuanya. Ya, jika ada pertanyaan, sanggahan atau unek-unek ya dari teman-teman, Anda bisa menyampaikan di channel YouTube ini ya. Kita bisa diskusi di channel YouTube ya. Demikian rekan-rekan bisa saya sampaikan. Selamat pagi, jangan lupa ngopi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.